Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran materi kelas 12 ya. Setelah sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari materi kelas 12 tentang konsentrasi larutan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya adalah terkait dengan materi molalitas ya. Jadi materi yang akan kita pelajari namanya adalah materi molalitas. Oke. Nah, molaritas itu kan kemarin kita sudah bahas bahwa molaritas itu adalah jumlah zat terlarut dalam liter larutan, gitu ya. Itu yang kita pahami dari molaritas. Nah, molaritas itu kemarin kita simbolkan dengan huruf M kapital ya. Molaritas. Nah, hari ini yang akan kita bahas itu bukan molaritas tapi molalitas ya. Memang agak hampir sama tapi berbeda dalam rumus dan simbolnya pun berbeda. Jadi kalau molalitas itu disimbolkan dengan M kecil gitu ya. Nah, molalitas itu menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam kilogram pelarut ya. Jadi pengertian molaritas itu menyatakan banyaknya zat terlarut, gitu ya, banyaknya zat terlarut dalam kilogram pelarut. Nah, gitu ya. Itu pengertian dari molalitas. Sedangkan kemarin yang dimaksud dengan molaritas adalah banyaknya zat terlarut dalam liter larutan. Jadi ada beberapa perbedaan. Ya, yang perbedaannya yang pertama di sini adalah kilogram, sedangkan dalam molaritas itu adalah liter. Kalau molalitas itu pelarut, kalau dalam molalitas pelarut, kalau dalam molaritas itu adalah larutan. Ya, jadi ini untuk molalitas, sedangkan ini untuk molalitas yang M kapital itu ya. Nah, kemudian setelah kita memahami terkait dengan pengertiannya, kita coba jelaskan keterangannya ya. Di sini adalah mol. Nah, ya, mol sendiri kan rumusnya kita sudah tahu bersama dari kelas 10 juga sudah tahu ya. Mol rumusnya adalah massa per mr. Nah, ini rumus mol. Massa dibagi mr. Kemudian kilogram pelarut. Nah, kilogram itu biasanya ini massa ya. Nah, satuannya kilogram, gram dan seterusnya. Kemudian di sini MR ya. MR juga sudah biasa kita hitung. Misalkan H2O gitu kan. Nah, kita hitung MR H2O berarti 2 kali ARH itu kan 1. Kemudian ditambah AR oksigen kan 16 gitu ya. Jadi 18. Nah, ini yang kita sebut dengan MR. Nah, ini kali 1000 per gram pelarut. Antara rumus yang satu dengan rumus yang kedua ini pada dasarnya sama saja. Hanya, nah, rumus yang pertama ini digunakan kalau misalkan yang diketahuinya adalah jumlah mol. Ya, yang diketahuinya adalah mol. Sedangkan rumus yang kedua, nah, sedangkan rumus yang ini kalau yang diketahuinya dalam gram, gitu ya. Nah, ini rumus ini hanya mempermudah kalian saja, tapi kalian boleh mau pakai rumus yang atas ataupun rumus yang bawah, jadi gak masalah sebenarnya gitu ya. Nah, sekarang kita jelasin. Misalkan di sini ini gula gitu ya. Nah, ini sering kita bahas gula. 1 sendok gula kemudian kita masukkan ke dalam suatu wadah. Kemudian ke dalam wadah tersebut ditambahkan dengan solven. Solven itu pelarut. Nah, misalkan pelarutnya adalah H2O. Nah, kemudian setelah dua-duanya tercampur, kemudian kita aduk, maka akan didapatkan solution atau bahasa Indonesianya adalah larutan, gitu ya, solution atau larutan. Nah, untuk menentukan konsentrasinya, itu dapat dilihat dari molalitas tadi. Nah, kan tadi molalitas itu rumusnya M sama dengan massa mol gitu ya per kilogram pelarut. Nah, jadi gula di sini yang dimasukkan molnya berapa, kemudian di sini pelarut yang ditambahkan itu berapa kilogram. Nah, itu yang kita sebut sebagai
molalitas ya. Jadi itu molalitas seperti itu. Mudah-mudahan bisa paham ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat contoh soalnya seperti apa. Oke, di sini ada soal seperti ini, 20 gram serbuk NaOH dilarutkan ke dalam air 200 gram. Kemudian jika MR NaOH adalah 40 gram per mol, tentukan konsentrasi larutan NaOH. Pertama, kalau kita ingin menjawab suatu soal, maka cara yang termudahnya adalah kita list dulu apa sih yang diketahui gitu ya. Oke, kita list dulu. Yang pertama di sini 20 gram serbuk NaOH, berarti itu namanya massa, ya kan? Massa zat terlarut. Itu kan yang dilarutkan. Ya, massa zat terlarut itu 20 gram. Oke, kemudian ke dalam air 200 gram. Nah, berarti itu namanya massa pelarut. Massa pelarut itu 200 gram. Kemudian MR-nya juga sudah ada. MR-nya adalah 40 gram per mol. Nah, yang ditanyanya adalah konsentrasi. Nah, gitu ya. Ditanyanya adalah molalitasnya berapa. Oke. Nah, untuk menjawab ini maka kita cek dulu tadi rumusnya seperti apa. Nah, karena yang diketahuinya adalah massa, maka pakai rumus ini ya. Oke. Sehingga molalitas itu sama dengan massa per MR itu kali 1000 dibagi dengan gram pelarut ya. Jadi dibagi gram pelarut. Nah, masanya massa siapa? Kan massa ada dua ya. Ada 20 gram, ada 200 gram. Maka massa yang kita masukkan adalah zat terlarut yang kita larutkan, berarti 20 per MR-nya 40 gitu ya. Kemudian kita kali 1000 per 200 gitu. Jadi gampang. Ini tinggal coret nolnya, ya coret nolnya. 2-nya kita coret juga. Nah, sehingga ini berarti angka 1 ya. Jadi 10 kali 10 jadi 100 ya. Per 40 kali 10 jadi 400. Nah, jadi 100 per 400 ya. Jadi 0,25. Nah, gitu ya. Jadi 0,25 molal gitu ya. Sehingga jawabannya konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan NaOH itu adalah 0,25 molal. Nah, gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan memang di sini adalah membedakan antara zat terlarut dan pelarut ya. Jadi seperti itu. Oke, kita coba lihat contoh soal yang lain. Nah, misalkan contoh soalnya seperti ini. Sebanyak 0,2 mol asam sulfat. Oke, berarti kita tulis yang diketahuinya. Diketahui. Oke, berarti ini molnya 0,2 ya. Kemudian dilarutkan ke dalam 500. Nah, ini nih. Ini yang penting nih. Di sini yang diketahui 500. Sedangkan kalau kita ingin mili ya, mili itu berarti volume nih. Sedangkan yang dibutuhkan dalam menentukan molalitas adalah massanya kan, massa pelarut. Nah, ada yang unik dari air, ternyata massa air itu akan sama dengan volume air. Ya, jadi massa air itu akan sama dengan volume air. Kenapa? Karena rho-nya 1. Gitu ya. Jadi kalau kalian tahu volumenya, maka itu sama dengan massanya. Jadi di sini 500 gram. Ya, jadi dari 500 mili itu sama saja dengan 500 gram, gitu ya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita back lagi ke atas, kita coba lihat rumusnya. Nah, jadi rumus kalau misalkan mol yang diketahui berarti mol per kilogram pelarut. Kita tulis dulu. Nah, yang ditanyakan konsentrasi adalah molalitas gitu ya. Oke. Nah, tadi molalitas itu mol per kilogram pelarut. Oke. Molnya sudah ada 0,2 mol.
Nah, berarti yang belum ada adalah kilogram per larut. Adanya di sini adalah 500 gram, bukan kilogram. Berarti dari 500 ini kita ubah ke dalam kilo. Berarti tinggal kita bagi 1000 saja, ya. Jadi 500 dibagi 1000 0,5 kilogram. Oke. Sehingga jawabannya adalah 0,2 per 0,5. Ini nolnya coret saja, jadi 2 per 5, ya. 2 per 5 itu sama dengan 0,4 molal, ya. Nah, jadi konsentrasi molalitas, nah, ya, jadi molalitas larutan asam sulfat itu adalah 0,4 molal, ya. Jadi seperti itu pembahasan kita mengenai molalitas, ya. Jadi memang ada sedikit perbedaan antara molalitas dan molaritas. Jadi mohon kalian nanti perhatikan baik-baik antara M itu adalah molaritas, ya. Kemudian dengan M kecil. Nah, M kecil ini adalah molalitas. Jadi rumusnya berbeda antara molalitas dan molaritas. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran terkait dengan konsentrasi larutan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.